Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Nini Nuraini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori yang telah saya pelajari dari sesi 1 sampai sesi 6 di matkul Komunikasi Organisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori Harold Laswell karena saya mengerti dengan teori Harold Laswell. Jadi, komunikasi menurut Harold Laswell ini adalah who say what to whom in which channel with what effect. Artinya adalah proses menyampaikan pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, jadi who itu sebagai siapa, say what mengatakan apa, to whom kepada siapa, in which channel melalui media apa, with what effect dan memberikan atau efek apa yang dihasilkan. Contohnya ini seperti saya sebagai komunikator menyampaikan maksud atau pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, para komunikan atau audiens, melalui HP sebagai media dan dengan efek atau feedback yang kalian berikan bisa berupa komentar di channel YouTube atau like di video ini gitu. Nah, jadi di soal kedua ini kita akan menganalisis sebuah masalah yang mendalam mengenai suatu perusahaan. Nah, di sini saya memiliki perusahaan yang bernama Star One yang mengalami masalah dalam hal keluar masuknya karyawan yang mana dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah gaji yang kecil dan tidak adanya tunjangan hari raya pada saat bulan Ramadan tiba. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada karyawan dan akan merugikan perusahaan karena harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut dan melatih pegawai yang baru. Nah, untuk memperbaiki masalah ini, perusahaan Star One harus melakukan beberapa langkah penting seperti yang pertama itu adalah menaikkan gaji karyawan. Pertama-tama, pemberian gaji yang lebih tinggi atau sesuai dengan UMR kepada para karyawan harus diprioritaskan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berkarya dengan lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah memberikan tunjangan lain selain upah pokok. Pemberian tunjangan atau bonus lain juga bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan semangat kerja para karyawan. Nah, yang ketiga adalah menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Perusahaan bisa menerapkan sistem kerja fleksibel seperti fleksibilitas waktu atau pekerjaan dari rumah agar para karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja, sehingga dapat meminimalkan keinginan untuk resign. Nah, yang keempat adalah melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Nah, evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan terstruktur guna memberi feedback pada para karyawan, sehingga mereka lebih fokus dalam meningkatkan performa kerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, dengan melakukan beberapa langkah di atas, diharapkan perusahaan Star One dapat meningkatkan kualitas kinerja dan performa karyawan, sehingga perusahaan bisa menjadi lebih maju. Selain itu, dengan adanya karyawan yang betah, maka perusahaan dapat mempertahankan pegawai-pegawainya dan mencegah terjadinya fluktuasi pegawai secara terus-menerus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.